warga ibu kota masih saja gemar membuang sampah di sungai. Menumpuknya sampah di Sungai Ciliwung Kalibata yang warga menuding tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir. Dengan banyaknya sampah yang dibuang di sungai, membuat pencemaran di Sungai Berantas cukup parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas video tentang melangkah bersih solusi inovatif untuk mengatasi pencemaran lingkungan di sungai-sungai. Sungai adalah nadi kehidupan, mengalir membawa kesuburan dan kesejahteraan bagi kita semua. Namun, apa yang terjadi jika sungai-sungai ini tercemar? Jadi, selanjutnya mari kita telusuri bersama apa saja yang menjadi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pencemaran sungai dan bagaimana solusi inovatif untuk bekerja dan bagaimana kita semua bisa terlibat dalam menjaga kebersihan sungai demi masa depan yang lebih bersih dan sehat. Baik, sekarang kita masuk pada dampak negatif dari pencemaran sungai. Pencemaran sungai memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Dampak tersebut meliputi 1. Berkurangnya air bersih. Membuang sampah sembarangan di sungai ternyata berdampak pada jumlah air bersih loh. Air bersih di dunia ini tentu sangat berguna dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Saat jumlah air bersih berkurang, tentu kita akan kehilangan sumber air untuk minum dan aktivitas lainnya. Sampah yang dibuang ke sungai adalah salah satu penyebab karena sampah tersebut mencemari air sungai yang berdampak pada persediaan air bersih lainnya. 2. Air sungai jadi bau dan kotor. Masalah lain yang muncul dari membuang sampah di sungai adalah munculnya aroma bau busuk yang tidak nyaman. Selain itu, tentu sungai akan sangat kotor dan tidak nyaman untuk dipandang. Saat sampah dibuang ke sungai, proses penguraian akan menjadi lebih lambat dan menyebabkan munculnya senyawa kimia yang berbau tidak sedap. 3. Terjadi penumpukan sampah di sungai. Tentunya, sampah yang terus-menerus dibuang ke sungai akan menumpuk dan sangat kotor. Bahkan, sampah-sampah itu akan menghambat sedimen dan benda lain pada aliran sungai. Lama-kelamaan, sungai akan menjadi tumpukan sampah dan lumpur yang membuatnya jadi dangkal. Bila tumpukan sampah terus meningkat, maka sungai akan semakin dangkal hingga tidak ada air yang mengalir. Yang keempat, menurunkan kadar oksigen di air. Di dalam air juga ada oksigen yang dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan air untuk bernafas. Tapi saat sampah menumpuk di sungai, maka kadar oksigen di dalam air bisa berkurang hingga akhirnya habis. Hal ini terjadi karena mikroorganisme yang menguraikan sampah membutuhkan oksigen dalam proses penguraian. Saat sampah terus menumpuk di sungai, maka oksigen di dalam air akan diserap mikroorganisme hingga akhirnya habis. Selain itu, sampah juga membuat sungai keruh hingga matahari tidak bisa masuk ke dalam air untuk membantu tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Yang kelima, terjadi banjir. Bencana alam juga bisa terjadi akibat sampah yang terus dibuang ke sungai, yaitu banjir. Banjir memang umumnya terjadi akibat penumpukan sampah yang menghalangi aliran air. Jadi, saat hujan lebat, air tidak bisa mengalir dengan baik dan menyebabkan air tergenang dan membanjiri suatu wilayah. Saat banjir terjadi, tentu akan ada kerugian yang besar yang terjadi dari korban jiwa hingga kehilangan harta benda. Dan yang keenam, sumber munculnya penyakit. Sungai yang kotor juga menjadi tempat banyak penyakit muncul. Beberapa penyakit yang bisa muncul adalah diare, kolera, disentri, tifus, hingga polio. Jadi, setelah mendengarkan beberapa dampak negatif dari pencemaran lingkungan sungai, selanjutnya mari kita pelajari bersama bagaimana solusi inovatif untuk mengatasi pencemaran di lingkungan sungai-sungai.
Solusi inovatif yang pertama yaitu kampanye sosialisasi. Melalui kampanye sosialisasi yang kreatif dan berkelanjutan, akan disebarkan informasi tentang dampak negatif pencemaran sungai serta pentingnya peran setiap individu dalam menjaga kebersihan sungai. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti spanduk, brosur, media sosial, dan iklan di media massa lokal. Yang kedua, edukasi langsung. Selain kampanye sosialisasi, kegiatan edukasi langsung akan diselenggarakan di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat-tempat umum lainnya. Ini termasuk ceramah, lokakarya, dan kegiatan interaktif lainnya yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan komunitas peduli lingkungan. Akan ditingkatkan pembentukan komunitas peduli lingkungan di sepanjang sungai-sungai yang akan menjadi agen perubahan di tingkat lokal. Komunitas ini akan terlibat dalam kegiatan pembersihan sungai, pemantauan lingkungan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan limbah. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan poin keempat tentang solusi inovatif. Ya, yang keempat yaitu kolaborasi dengan pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintahan daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan lingkungan akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan komunitas. Melibatkan masyarakat dalam program pendidikan tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan bagaimana mengolah limbah rumah tangga dan industri dengan benar. Yang keenam, pengembangan sistem pengumpulan dan daur ulang limbah. Mendorong pengembangan sistem pengumpulan limbah yang efisien serta mendukung industri daur ulang untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke sungai. Melalui dampak dan solusinya, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Untuk itu, pesan dari kelompok kami adalah, sebagai makhluk hidup di dunia ini, kita perlu meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan sungai sangatlah penting untuk keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sungai yang bersih tidak hanya menjadi sumber air yang aman untuk dikonsumsi, tetapi juga mendukung kehidupan flora dan fauna yang bergantung padanya. Selain itu, sungai yang terjaga kebersihannya mencerminkan budaya dan tanggung jawab lingkungan dari komunitas yang hidup di sekitarnya. Kesan, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kebersihan sungai, terlihat perubahan positif yang signifikan. Upaya gotong royong membersihkan sungai, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pendidikan lingkungan yang semakin gencar menunjukkan betapa besar dampak kesadaran ini. Lingkungan yang lebih bersih dan sehat memberikan manfaat jangka panjang yang tak ternilai, baik bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita telah membahas betapa pentingnya menjaga kebersihan sungai demi kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sungai yang bersih adalah sumber air yang aman bagi kehidupan sehari-hari dan mendukung keanekaragaman hayati serta ekosistem alami. Ingatlah, upaya bersama dari pemerintah, komunitas, dan kita semua sebagai individu sangat diperlukan untuk mengurangi pencemaran, mengolah limbah dengan benar, yang mengedukasikan orang-orang di sekitar kita. Dengan tindakan yang konsisten dan berkelanjutan, kita dapat memastikan sungai-sungai tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjaga sungai kita tetap bersih dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini serta mengajak orang lain untuk peduli terhadap kebersihan sungai. Terima kasih.